Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Zulkarnain Prasetyo. Pada malam ini saya akan mempresentasikan eh, project probability dengan judul Data Analysis Insurance Residential Area in US. Baiklah, perkenalan saya secara singkat. Saya adalah seorang siswa Pacman AI batch 9. Di sini saya ingin berkarir pada dunia data. Dan pada kesempatan presentasi ini saya ingin eh, memperlihatkan hasil analisa saya melalui GitHub, eh, Python, dan Tableau. Agenda pada presentasi kali ini ada 4 yang secara umum akan disampaikan, yaitu mengenai data set seleksinya, mengeksplorasi objektif yang akan dikaji, kemudian menyampaikan hasil analisa dan insight dari eksplorasi tersebut, dan melakukan visualisasi dari hasil uh, Tableau beserta dengan Python. Ini adalah data set yang diperoleh dari Kaggle, em, di mana di sini dapat kita lihat data, eh, ada umur, jenis kelamin, BMI, eh, children, smoker, region, dan charge. Baiklah, secara singkat di sini saya telah melakukan sampling, yaitu ada mendescribe kategori value dan mendescribe numerical value, di mana nomor 1 di sini telah saya tampilkan untuk kategori value-nya, dan nomor 2 numerical value-nya. Dan kemudian saya melakukan visual approach melalui coding Python, di mana didapatkan pada plot pertama, yaitu box plot, dan kedua saya lakukan kernel density estimate, di mana di sini dapat kita tampilkan datanya dengan visual. Um, dan selanjutnya saya juga menyajikan visualisasi dengan his plot antara age, BMI, children, dan charge, uh, uh, dengan menghubungkan dengan count. Dan selanjutnya saya melakukan juga count plot. Count plot itu saya juga lakukan untuk pada sex, smoker, region, dan weight status. Ada hasil multivariate yang saya lakukan juga, yaitu ada heat map. Di sini tampak saya perlihatkan, dan pair float nomor 2. Kemudian nomor 3 saya juga lakukan scatter plot, di mana di sini ada hubungan BMI, charge, dan smoker. Tampak terlihat garis linear dari gambar yang ketiga ini. Untuk yang empat tidak tampak linear, di mana scatter plotnya antara age, charge, dan smoker. Kemudian saya lakukan juga visualisasi untuk charge per region, di mana di sini tampak nomor 1 saya lakukan bar plot antara region dan charge, dan saya lakukan juga bar plot untuk region, charge, dan smoker. Dan nomor 3 saya juga lakukan visualisasi untuk bar plot region, charge, sex, kemudian ada sex, count, dan smoker. Dan selanjutnya juga saya lakukan bar plot hubungan antara children, charge, dan sex, dan bar plot hubungan children, charge, dan smoker. Insight dari visualisasi yang baru saya sampaikan, ada 3 yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, kebanyakan orang adalah non-perokok dan obesitas. Kemudian fitur jenis kelamin wilayah memiliki jumlah hampir seimbang, dan orang yang merokok dan memiliki BMI yang lebih tinggi memiliki biaya medis yang lebih tinggi tentunya. Orang tua yang merokok memiliki biaya yang lebih mahal.
Dan terakhir adalah orang gemuk yang merokok memiliki biaya lebih tinggi juga. Kemudian saya juga lakukan visualisasi data melalui Python juga. Di sini tampak ada distribusi charge-nya. Kemudian saya juga melakukan visualisasi distribusi numerikal versus medical charge. Tampak terlihat di sini. Dan um, saya juga lakukan juga visualisasi kategorikal variabel individu versus medical charge. Tampak di plot ini eh, bahwa diperoleh kesimpulan pada kategori wilayah dibandingkan dengan semua wilayah Asia, wilayah Tenggara memiliki distribusi data-data tertinggi antara persentil ke-50 dan ke-75. Untuk anak-anak di antara yang lainnya, individu dengan 2 anak memiliki distribusi tertinggi antara persentil ke-50 dan 75. Untuk jenis kelamin, datanya sedikit bias terhadap laki-laki karena rentang interkuartil untuk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian representasi data untuk laki-laki ke perempuan ada 50,5 hingga 49,5. Perilaku merokok di sini sekitar 21% dari data terdiri dari perokok, medianya tinggi untuk perokok dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok. Sekarang kita telah melihat efek variabel individu pada biaya medis. Mari kita lihat efek kombinasi faktor pada biaya medis. Selanjutnya ada charge berdasarkan wilayah. Tampak di sini jumlah wilayah tertinggi berada di Tenggara, sedangkan yang terendah itu pada di Barat Daya. Berdasarkan hal ini, eh, biaya bisa berubah berdasarkan ketika kita memperhitungkan faktor lain seperti jumlah anak-anak, jenis kelamin, dan perilaku merokok. Dan juga saya lakukan charge by region dan gender. Dan juga saya lakukan charge by region dan smoking behavior. Dengan berbeda dengan faktor-faktor lain dari hasil visualisasi yang saya lakukan ini, tampak ada signifikan statistik dalam hal bagaimana perilaku merokok di suatu wilayah mempengaruhi biaya. Dari paragraf dari diagram ratang ini, kita dapat melihat bahwa perilaku merokok berdasarkan wilayah secara signifikan mempengaruhi biaya medis. Jadi mari kita lihat korelasi antara variabel non kategoris, usia, BMI, dan anak-anak dengan biaya medis dievaluasi berdasarkan perilaku merokok. Korelasinya saya tampilkan dengan pair plot menggunakan Python, dan saya juga lakukan visualisasi dengan heat map. Insight-nya di sini bahwa heat map menunjukkan variabel yang bersifat multikolinear dan variabel yang memiliki collinearity tinggi dengan variabel target charge. Ini mengungkapkan bahwa perilaku merokok diikuti oleh usia dan BMI sangat berkoleksi dengan biaya medis. Dan ini juga saya tampilkan hasil dari menggunakan Tableau, tidak jauh berbeda yang dihasilkan dengan hasil Python. Di sini saya tampilkan ada uh, status perokok antara laki-laki dan perempuan, kemudian density age, density BMI, density children, number polyheders by region, dan outlier deteksi uh, per region untuk age, BMI, children, dan charge. Kesimpulannya, dari hasil yang telah saya lakukan dengan analisa Python serta Tableau, insight pertama yaitu fitur jenis kelamin wilayah memiliki jumlah yang hampir seimbang. Orang yang merokok dan memiliki BMI memiliki biaya medis yang lebih tinggi. Orang tua memiliki biaya yang mahal. Orang gemuk yang merokok memiliki biaya lebih tinggi juga. Insight kedua, berdasarkan plot kotak, dapat diperoleh beberapa kesimpulan pada kategori variabel pada wilayah. Dibandingkan dengan semua wilayah, wilayah Tenggara memiliki distribusi data tertinggi antara persentil ke-50 dan ke-75. Insight ketiga, data representasi untuk laki-laki dan perempuan adalah 50,5 hingga 49,5. Sekarang kita telah melihat efek variabel individu pada biaya medis. Dan insight keempat, berdasarkan hal ini, biaya dapat berubah berdasarkan wilayah ketika memperhitungkan faktor-faktor lain seperti jumlah anak, jenis kelamin, dan perilaku merokok. Demikianlah presentasi final project probability untuk malam ini.
saya ucapkan terima kasih, mohon kritik dan sarannya, dan saya pribadi eh, tidak menyangkal bahwa presentasi ini punya kekurangan, tetapi di balik kekurangan itu, saya harap ini adalah pembelajaran buat saya. Terima kasih.